Ini nih yang salah nih sebenarnya nih. Ini yang salah. Ini yang salah ya? Ini yang salah, coy. Oke. Ini yang salah. Triknya mana Receh-receh triknya? doang. Gitu. Ya. Kak, giveaway dong, Kak. Nah, inilah yang bikin masalah sama YouTube nih. Gibah Magic. Yo guys, welcome back lagi di Gibah Magic. Kali ini bintang tamunya magician, YouTuber, pengusaha juga nih, jualan ayam dia. Ini luar biasa banget lah. Ini banyak pekerjaannya, doi ya kan. Ini yang membuat gue jadi bertanya-tanya dan pengen kenal dia lebih dekat lagi lewat Gibah Magic ini. Gak lain dan gak bukan, ini dia, Mayo Classic. Welcome back with me, Mayo Classic. Halo guys. Halo bro, apa kabar? Puji Tuhan baik brother. Gimana lu kabar? Baik juga Mai? Ya baiklah, lancar-lancar aja. Lancar-lancar ini nih. Ini adalah golongan-golongan yang selama pandemi nggak kena apa-apa dia. Dia masih bahagia-bahagia saja. Bukannya ini pusing juga bro, bingung juga bro. Pusing juga. Pusing juga bro, pusing. Ya, isi. Tapi gimana? Itu jualan masih lancar segala macam. Ini kan lu buka dagangan ayam kan sekarang kan? Iya, jadi ceritanya gue cabut dari kantor, gue buka usaha. Ya puji Tuhan lah sekarang omsetnya udah naik sih. Omsetnya naik, semakin naik lah. Amin, mantap. Nanti kita akan bahas ke sana. Kita akan bahas ke usaha lu dan gimana segala macam. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kalian semua, para penonton, para pecinta Gibah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. Anda sudah terbiasa kan itu? Subscribe. Gila bayarnya subscribe nih dari dulu nih. Gila lu. Subscribe ya. Jangan lupa juga kalau yang nonton di gua subscribe juga dia nih. Ya kita subscribe-an lah gitu. Oke, subscribe-an gitu ya. Ya gitu. Kita jual beli subscribe. Siap. Jual beli. Aduh. Mayo. Ya, gimana nih? Lu kan magician. Lu tuh sebenarnya pertama kali kenal atau tahu sulap itu pas kapan sih sebenarnya? Gila ini nostalgia banget nih ya. Sesi nostalgia. Nostalgia gitu ya. Pertama kali kenal sulap ya. Tunggu, belajar apa suka atau benar-benar pertama kali kenal sulap? Pertama kali lu tahu deh, lu ngelihat sulap nih pertama kali di hidup lu itu pas kapan? Oke. Gue pertama kali lihat sulap itu di hidup gue ya, itu dikasih bokap gue. Bokap lu yang ngasih lihat? Dikasih bokap gue. Jadi TK apa SD gitu ya. TK apa SD? SD kok nggak SD. Bokap gue itu stylist, jadi di salon kerjanya. Oke. Jadi kan kalau misalnya di salon itu kan ya tamunya berbagai macam dong ya, ketemu ya satu pengusaha ini apa, dan kebetulan ketemu pesulap. Waduh. Wah, ketemu pesulap. Siapa tuh pesulap ya? Siapa tuh? Nah, ini yang bikin gua bingung sampai sekarang ya. Lu bakal kaget sih. Kenapa? Secara langsung lu bakal kaget. Gue sampai sekarang masih nggak percaya. Oke. Tapi ini bokap gue yang ceritain. Ya, lagi viral sekarang di YouTube. Viral. Depannya R. Waduh. Ini ya si Rinku Viceroy ini. Iya, langsung disebut namanya. Iya, saya sebut saja nggak masalah. Ya. Oh, dia pelanggan pertama bokap lu yang ngajarin sulap. Jadi, ini sih menurut cerita bokap gue ya, gue juga nggak tahu ya. Tapi kayaknya sih iya. Nggak tahu deh si Rinte masih ingat apa enggak. Jadi dia lagi sama bokap gue, kalau nggak salah ya. Sama bokap gue, pokoknya bokap gue diajarin beberapa trik, dia praktekin ke gue. Yang paling gue ingat itu, lu tau nggak trik yang tangan diputar gitu? Oh iya tahu, yang twisting arm itu. Iya, twisting arm. Nah itu yang pertama kali dikasih lihat ke gue, dan itu gue praktekin di sekolah gue. Waduh. Tapi waktu itu masih apa ya, jiwa magician itu belum keluar, tau nggak sih? Kayak ya dia cuma buat mamer udah gitu loh. Buat fun aja ya. Ya SD gitu kan, lu apa gitu. Gitu. Terus akhirnya setelah lu tahu itu segala macam, kapan momen akhirnya lu mulai oke, kayaknya gue pengen belajar atau pengen tahu sulap lagi ini lebih jauh nih? Nah,
di masa belajarnya ya, di masa-masa belajarnya itu tuh pas gue bener-bener SMP. Jadi di SMP itu kelas 2 itu berapa ya? Berapa tahun ya gue? 13-14 tahun lah. 13-14 lah, 13-14 tahun. 14 tahun. Jadi itu kan lagi zaman-zaman ada master tuh. Oh iya, nah, iya. Tapi gue nggak kepicut coy. Gue nggak kepicut pacar TV. Oh ya? Oh, oke. Iya, bingung nggak lo? Jadi The Master season 1 udah kelar, di season 2 itu gue masih belum, di awal gue masih belum kepicut. Oke. Gue masih belum jadi magician. Oke. Yang bikin gue jadi magician itu adalah waktu itu ada perpisahan kakak kelas gue. Ini kan gue kelas 2 SMP ya. Kelas 3 perpisahan dong. Nah, dulu tuh gue anak band. Oh, asik. Gue anak band. Gue drummer. Oh, gitu. gila, drummer. Jadi ceritanya band gue tuh manggung di perpisahan kakak kelas gue. Gitu. Nah, dan itu tempatnya di Magic Cafe Arta Gading. Tahu? Oke, tahu. Itu tempat dong, legend lah itu. Legend. Tempat legend nah, itu. Ya. Tempat legend. Sayang udah nggak ada. Sayang udah nggak ada ya. Ya kalau dulu tuh setiap minggu sekali gue kesana pasti. Exactly. Benar. Nah, terus gue abis ngeband, muncul dong pesulap dong, isi acara. Oh, ada ngundang pesulapnya kah? Pesulapnya si Magic Cafe. Oh, ya. Oke. Terus abis itu gue lihat dong, ih gila kalau nonton pesulap secara live tuh kayak keren banget gitu ya. Bisa keluar burung, bisa keluar kartu. Ya itu rasa penasaran gimana sih magician kan, magic itu kan yang mahal kan triknya kan. Kita bikin penasaran kan. Nah, akhirnya setelah tuh magician turun kan sama-sama di backstage tuh. Gue samperin minta ajarin, nggak dikasih sama dia. Waduh. Nggak dikasih. Magician quote kuat aja. Oh, iya. Etikanya dijunjung sekali. Iya, dijunjung sekali, nggak dikasih. Ya, dia kayak itu main magic gitu kan, gue ngeliatin keren banget. Nah di situ gue baru kepicut, dan akhirnya karena nggak dikasih tahu, ya setiap Arta Gading gue pasti mampir ke sana. Oke, pasti mampir ke Magic Cafe-nya. Iya, gue mampir ke sana, ketemu tuh magician. Oke. Siapakah magician tersebut? Ya, magician ini kalau lo tahu mungkin lo tahu sih, bokapnya Joya The Master Junior. Oh, Joya. Bokapnya Joya. Ya, Idris. Om Idris. Denislau. Iya. Nah, kalau nggak ada dia, gue nggak jadi magician sekarang. Gokil. Om Idris ya ternyata ya. Idris. Ya. Jadi itu bisa dibilang itu guru pertama gue lah. Guru pertama. Walaupun diajarinnya nggak lengkap ya, tapi setidaknya basicnya yang diajarin sama dia. Gue tahu magic dari dia. Gitu. Tapi itu yang lu bilang, lu tiap minggu datang ke situ, ketemu dia terus, minta diajarin lagi. Ketemu dia, nongkrong lah, ngobrol sama dia lah. Pokoknya tempat main gue tuh setiap seminggu sekali lah minimal lah. Pasti gue ke Magic Cafe, entah sendirian apa entah sama temen gue. Pokoknya gue kesana. Gokil. Iya. Sampai orang-orang dapurnya kenal gue. Iya tuh. Aduh, sayang banget. Makanya sayang banget tempat itu harus tutup. Tapi ya apa boleh buat lah ya. Iya. Siapa tahu nanti. Sekarang jadi tempat kawinan ya. Iya, jadi tempat kawinan benar. Kawinan. Kita bisa menghubungi Dr. Victor, dok nggak mau buka lagi dok. Iya, buka lagi dong. Banyak dok, tuh. Iya, dok. Aduh dok. Nah, terus kan lu akhirnya belajar sama dia, lu mulai tahu dunia sulap segala macam. Abis itu next step-nya lu kemana? Lu develop jadi gimana ya? Gue belajar sulap juga ada maksudnya sih sebenarnya sih. Pertama itu memang hobi ya. Kalau misalnya hobi nggak mungkin menjadi magician dong. Ya, karena lu menyukai arts ini, ya lu mencintai arts ini. Kalau lu nggak sayang, nggak suka sama arts ini, ya lu nggak akan jadi magician. Kalau cuma sekedar kebutuhan. Gue punya kebutuhan, coy. Kebutuhan di dalam dunia sulap ini. Ya itu? Money. Money. Ya. Money. Jadi kalau misalnya di flashback lagi, ya waktu SMP itu gue
bisa dibilang susah ya. Bisa dibilang susah, coy. Pas-pasan susah, malah bilang susah. Serius. Sepatu gue ya bolong, coy. Ya ampun, ya. Ya Serius, jadi kalau masa-masa SMP. Masa-masa iya SMP gitu kan ya. Dibilang berkecukupan, pas-pasan lah bilangnya ya. Masa. Cuman gue itu adalah tipe anak yang kayak gimana ya? Bukan kalau ya teman-teman gue mungkin ya, Pak minta HP dong, minta beliin ini. Gue bukan tipe yang begitu, coy. Gue tipe yang gue kumpulin duit jajan gue sendiri, udah kekumpul gue beli barangnya sendiri tanpa mereka tahu gitu. Nah jadi kayak sepatu bolong gitu, gue nggak ngomong mereka nggak tahu gitu. Tiba-tiba pas lagi jalan ke mall sama mereka, gue minta mampir ke toko sepatu aja gue beli sendiri. Oke. Lu udah gitu. Terbiasa untuk apa ya, ngumpulin duit, hidup beli susah. sendiri segala macam. Ya. Hidup mandiri, Pak. Itu hidup mandiri. Ya. Berjuang sendiri, fight sendiri, luar biasa. Terus ya, terus dari situ gue belajar untuk belajar sulap kan ya, mulai belajar basic-basicnya lah ya. Pertama kali belajar itu kayak torch to flower gitu kan, terus main tamtip gitu kan ya. Ya, tamtip. Nah, itu pertama kali panggung gue itu adalah waktu acara 17-an Agustus di sekolah gue. Itu kan gue habis nge-band. Tiba-tiba entah kenapa tuh gue pengen memamerkan sulap gue ini gitu loh. Ada dorongan. Kenapa gue pengen mamerin sulap gue, ada dorongan gitu, walaupun cuman mainannya tamtip, ya terus flower, itu pun ada. Belum dalam bentuk rutin tuh ya, baru cuman yang penting gue pom aja gitu. Terus tali biji gitu. Ya mana? Tali, tuh tau gak sih ada tali biji begini nih, terus diikat ujungnya diikat. Pas lu buka tuh bukan 3, tapi jadi 1 panjang. Oh ya, Kan mainan simple lah gitu ya, mainan ya beginner ya. Nah, entah kenapa tuh gue ada dorongan mau perform, mau pamer gitu loh. Mau pamer, pengen tunjukin. Mau pamer gitu loh. Gue bisikin guru gue boleh nggak main sulap? Tiba-tiba ngomong begitu, nggak tahu apa yang rasukin gue gitu. Nggak tahu. Padahal waktu itu kan lagi zaman-zaman master, anak-anak yang lain kan belajar sulap juga dong. Iya banyak. Gue nggak tahu gitu apa dorongan yang membuat gue mesti manggung gitu loh. Nah, akhirnya dikasih, udah pakai lagu apa nggak tahu gue, lagu ngasal, nggak ada rutin lah, pokoknya nggak ada rutin, udah main aja. Perform. Tapi dengan simple trick begitu, semua orang itu sampai wow gitu, amazing gitu. Nah itu pertama yang bikin gue makin jatuh cinta sama magic. Amazement-nya ya, orang dapat betul. gitu ya. Okay. Betul. Nah, gue langsung berpikir, ternyata gue main sulap tuh bisa membuat orang sampai sebegininya kayak gitu loh, sampai bengong gitu loh, sampai bingung bagaimana caranya, takjub lah bilangnya, gitu. Nah, mulai dari situ gue mulai mengumpulkan uang jajan gue, sisihin buat beli alat sulap, beli apringken tuh, tahu nggak apringken tuh yang plastik dulu berapa duit tuh, gila mahal banget. Plastik loh ya, dulu plastik. Plastik itu pun yang kecil segini doang. Iya, segini doang nih. Yang itu apringken ada apringken. Iya. Yang keluarnya pun gitu. Iya. Ya pas lu pegang latar-latar begini-begini. Iya. Aduh. Itu dulu seharga apringken yang besi sekarang itu. Iya. Gila, zaman dulu tuh gila emang. Iya. Aduh, gila. Terus ngumpulin duit, teman gue berkecukupan yang belajar main sulap juga, beli multiplaying can. Ya, kan dulu 300-400 ribu kan. Karena lagi mahal-mahal alat sulap gitu. Akhirnya dia ngapain sulap sampai gue bayarin deh secondnya gitu. Sampai sekarang masih gue pakai show itu. Masih pakai show. Masih gue pakai show. Barang relik berarti ya. Barang relik itu. Dari jam pertama kali gue main sulap. Gila. It's been like udah 10 tahun lebih yang lalu kan itu berarti. Udah coy, nggak rusak gila. Oh ya bagus. Mungkin karena gue jarang show ya. Ya. Tahu, aduh. Nah,
akhirnya dari situ lu kemana lagi? Lu Nah, mulai kenal magician lain? belum. Oh, belum. Nah, jadi abis dari situ kan gue ngumpulin duit buat beli alat sulap, cicil lah, cicil gitu kan. Beli apring can, beli flash paper lah, apa segala macem, multiplaying can, beli silk. Silk kan kayaknya kalau zaman dulu ya lu tau anak SMP berapa sih jajannya? Silk 1 lembar jadi 50.000, gila lu. Iya. Ngumpulin 2-3 hari dulu, seminggu baru kebeli. Iya, betul. Nah, nyicil lah, terus berarti gue tahu kan suka main sulap gitu. Anaknya ulang tahun gitu, Mayo mau main nggak sulap gitu, dari saudara dulu. Oh mau, ya udah oke. Main, ya gue nggak mengharapkan apa-apa, tapi tiba-tiba dikasih angpau gitu kan, nih lumayan buat kamu ya. Nah itu duitnya gue pakai lagi, gue puter lagi buat beli sulap gitu. Nah, mulai dari situlah gue sudah mengenal bisnis di dalam dunia sulap. Dari muda sudah tahu bisnis di dunia sulap. Menarik sekali gitu ya. Dulu saya belum tahu. Belum tahu ya? Belum. Baru tahunya bisnis jual beli alat sulap, lumayan. Oh gitu ya. Terus. Jadi dari situ gue mulai perform ya. Saudara perform. Jadi kalau temen nyokap ada yang anak ulang tahun manggil gue perform ya. Iya, dari situ. Lu tuh memang jalurnya klasik manipulasi sih ya dulu belajarnya soalnya ya. Iya, jadi ya itu gue belajar manipulasi sih zaman dulu. Iya, lebih banyak ke sana sih. Oke, terus akhirnya momen encounter apa yang membuat lu ngebentuk lu akhirnya memutuskan, oke, gue mau jadi professional magician nih buat karir gue? Gimana ya? Kalau misalnya dibilang itu sih itu berjalan begitu aja sih ya. Jadi Anda kejebak secara sistem juga. Iya, udah kayak kutukan, tau gak sih? Lu ketika lu menjadi magician, lu mau keluar nggak bakal bisa gitu loh. Iya. Karena menurut gua ilmu-ilmu yang ada di dalam seni sulap ini kepake untuk sehari-hari gitu loh. Mulai dari public speaking, ya forcing, ya itu pun kadang kalau di kantor gua suka pakai tuh forcing sama buat close deal, ya. Iya, benar. Benar. Ya itu kan nggak bakal bisa menurut gue. Ke bawah begitu aja gitu ya. Tapi itu waktu itu lu masih sambil kerja kantoran berarti? Waktu itu kan gue sekolah. Itu kan gue sekolah kan. Sekolah kan ya lu tau sendiri anak sekolah apa sih kerjaannya, main warnet udah kan. Iya, benar. Kalau gue banyak waktu, gue pasti pakai buat latihan. Masih rajin latihan, bikin rutin gitu kan. Masih rajin. Ya sekarang kalau misalnya show doang sehari sebelum. Anda ya, wadah. Besok mau show, oke, baru latihan. Iya, baru latihan. Pas dicek, ini ternyata rusak, alatnya ganti rutin. Iya. Gitu. Terus dari situ, kan lu tadi bilang, kan waktu itu masih sekolah, segala macam. Ya, kan masih sekolah. Nah, momennya itu adalah pas gua kerja. Oke. Kerja itu gue sempat vakum main sulap. Karena lu kerja? Vakum main sulap ya. Karena gue kerja. Jadi kerja gue itu di travel kan. Jadi gue dulu as a tour leader, kerjaan gue bolak-balik ke luar negeri, ngantor tamu, terus di kantor gue bisa lembur. Ya intinya kalau misalnya udah kerja capek lah ya. Kalau misalnya kita kerja kantoran, pulang kayak mau langsung tidur. Belum lagi waktu sama teman-temannya kan. Ya, benar. Ya, waktu itu benar-benar terkuras lah. Belum lagi kalau di tour and travel Sabtu Minggu kadang masuk. Gitu. Jadi karena mungkin gue hobi sama seni ini, gue tuh kayak ngerasa gelisah gitu. Anjir, gue suka main sulap, tapi nggak bisa gue praktekin gitu loh. Gue nggak bisa praktekin ini orang-orang, paling cuma teman-teman kantor gue doang udah. Gitu loh. Ya kalau misalnya praktekin sulap ke orang-orang yang itu lagi kan juga ya itu kan, kesan gue juga bosen kan gitu. Iya, benar kayak apa sih ya kan? Iya, gue nggak bisa manggung, gue nggak bisa show off gitu. Nah, di sini mulainya gue masuk ke YouTube. Nah, menarik ini. Kenapa akhirnya lu mulai masuknya milihnya YouTube? Kenapa nggak lu
Gue target gue mulai kerja cari IO deh, gue manggung beneran. Tapi ini lu pindahnya ke area dunia maya. Kenapa nih? Gini, sebenarnya gue udah main YouTube. Main itu belum tentu bikin videonya ya. Main YouTube itu dari 2009. 2009. Jadi gue suka nontonin YouTuber yang dulu kan di Indonesia belum ada ya. Kayak Ryan Higa, Niga Higa, ya Niga Higa ya, David Choi gitu. David Choi. Nah itu gue suka nontonin mereka gitu loh. Apalagi si Niga Higa gitu kan. Kok dia bisa bikin video dengan cuman webcam seperti ini atau kamera sampah lah gitu lah. Tapi lucu, menarik gitu loh. Iya, jadi ninja waktu itu. Jadi ninja, how to be gangster gitu kan. Iya. Menarik, gue pengen tapi gue nggak punya alat kayak laptop gitu ya atau kamera bagus, oke. Walaupun zaman dulu masih pakai HP ya. Cuman dulu ada komputer, cuma terbatas sekali nggak bisa buat gue edit gitu. Nah, ya udah itu gue kesampingkan dulu. Di 2015 ini baru gue mencoba mulai ke YouTube karena intinya gue udah punya laptop, gue udah punya kamera. Waktu itu gue ada kamera HP masih Samsung. Handphone. Oke. Tapi udah oke lah. Udah oke. Gitu. Nah, itu gue mulai mencoba melampiaskan gue punya hasrat yang terpendam gitu ya. Ya gue mau main sulap nggak bisa, gue masukin ke YouTube gitu. Tapi video pertama gue yang gue keluarin itu ada tutorial sih. Tutorial sulap maksudnya? Tutorial sulap. Tapi zaman dulu yang gue masukin itu seling tutorial, sulap beneran, street magic, tutorial, street magic. Oh, jadi gitu. Lu record keliling-keliling lakuin lu street magic gitu? Bener, ya, keliling-keliling street magic. Kalau misalnya lu buka video YouTube gue yang lama banget, 2015-an, nah itu gue bener-bener keliling street magic. Main sama TNI, main sama orang ketemu gitu. Iya, sampai TNI lu main? Iya. Gila Anda hebat sekali ya. Itu jalan sama tim berarti atau? Kalau waktu dulu sama temen gue minta tolong rekamin. Temenin gue gitu ya, standar. Iya, temenin gue dong, rekam gitu. Ya, paling mudahnya gue bayarin makan gitu. Iya. Jadi terinspirasi, lu terinspirasi gara-gara ngelihat si Ryan Higa tadi itu ya? Iya, betul. Karena gue melihat kok dulu mention kok nggak ada yang YouTube gitu loh. Nggak ada yang main YouTube. Gitu. Sekarang banyak. Sekarang banyak. Yang sukses dikit. Ya gimana ya? Nah, tapi ini menarik. Tapi ini menarik. I mean, dulu ketika lu memulai YouTube ini, target lu apa sebenarnya? Target gue sih waktu pertama kali gue belum berubah pikiran nih. Adalah gue cuma mau melampiasin gue punya passion gue yang terpendam gitu, yang nggak bisa gue pamerin ke orang-orang, ke internet begitu doang. Oke. And then apa yang membuat lo akhirnya tiba-tiba saatnya berubah strategi nih? Nah, ini mungkin banyak orang yang salah nangkep sih ya. Gue itu bukan karena gimana? Gue nge-YouTube itu bukan karena AdSense atau Oke. Menarik nih. Ini yang menarik. Karena setiap kali orang mau tanya ke gue, pasti pertanyaan pertama itu adalah AdSense itu berapa sih, bro? Subscriber segitu. AdSense Anda berapa? AdSense itu berapa sih? Banyak yang dapat dari YouTube ya? Lu udah kaya dari YouTube ya? Ini nih yang salah nih sebenarnya nih. Ini yang salah. Ini yang salah ya? Ini yang salah, coy. Ini yang salah. Kenapa gitu. Bisa salah? Karena begini loh. Menurut gua, ketika lu mau memulai YouTube tapi mikirnya udah money, udah AdSense, udah money. AdSense ya. Itu nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil? Lu nggak akan berhasil gitu. Karena menurut gua, lu akan mencoba menjadi orang lain di dalam internet. Bukan diri lu sendiri. Iya, benar. Bukan diri lu sendiri. YouTube itu kan punya slogan ya. Slogannya itu broadcast yourself.
yang artinya dia untuk nyuruh lu sebagai diri lu sendiri tayangin diri lu nge-podcastin di sendiri internet. gitu ya. Yes, betul. Nah, dengan orang berpikir adalah, gue mesti dapat AdSense banyak, gue mesti punya target ya AdSense gue sini, boleh. Cuman kalau pemikiran lu dari awal udah begitu, menurut gue lu akan melakukan berbagai macam cara ya untuk lu viral atau mendapatkan uang yang banyak. Gitu loh. Dan kadang-kadang kalau misalnya begitu, karakter lu sendiri tuh nggak dapet gitu loh. Makanya sekarang kalau zaman sekarang tuh banyak youtuber baru yang mungkin viewernya tinggi gitu ya, viewernya harus jutaan, tapi pas lu lihat subscribernya cuman puluhan ribu gitu. Ya kan banyak yang sekarang begitu. Itu artinya mereka viral sementara, tapi mereka nggak punya branding diri gitu loh. Orang nggak tahu mereka siapa, orang nggak tahu. Tapi selama kalau video mereka bisa terus-terusan viral kayak gitu, nggak apa-apa dong subscriber yang mau kecil. Kan view-nya tetap banyak. Iya. Tapi menurut gue itu akan ada masanya sih. Oke. Jadi itu akan mempengaruhi nanti di masa ketika video lu nggak viral-viral banget, lu kelar di situ tuh. Drop banget tuh, kerasa. Drop, betul. Karena kalau gue kadang juga bingung sih sekarang dengan algoritma YouTube ya. Ketika lu drop sekali udah bakal drop selamanya. Ketika lu drop sekali, lu drop selamanya. lu drop selamanya. Lu mesti mencari sesuatu yang benar-benar viral yang ngangkat video lu. Dan next-nya juga mesti viral. Kalau misalnya enggak, lu akan drop terus. Oh iya? Seperti channel gue. Bentar. Emang channel lu drop sekarang atau gimana sih? Kayaknya kelihatannya masih sering-sering masih ini aja. Kalau menurut gue sih drop ya. Nggak tahu, dan menurut gue tuh lu as YouTuber juga ada masanya gitu loh. Ada masanya ketika lu lagi naik dan ada masanya ketika lu lagi turun. Nah, sekarang ini udah bukan masa gue lagi gitu loh. Mungkin di sekitar 2016 itu masanya gue gitu ya. Lu jalan ke mall misalnya masih ada yang minta, Kak Mayu minta foto dong. Sekarang udah nggak ada, coy. Udah ganti masa. Udah ganti masa ya. Coy. Udah ganti masa ya. Karena menurut gue sama aja kayak artis. Ketika lagi viral, tapi kalau misal artis itu nggak buat sensasi atau lu nggak membuat sesuatu karya yang bagus, ya lu lama-lama akan hilang. Drop. Gitu. Oke. Itu. Konten lu tuh mulai ganti-ganti gimana aja sih? Kan tadinya sulap. Terus akhirnya lu nyajiin apa lagi sekarang di konten lu? Sekarang sih gue lagi coba dimakan ya. Oh, dimakan. Makan makanan, masak. Gitu. Oh, lu oke. Bukan nge-review doang berarti ya? Ada nge-review, ada makan. Jadi videonya itu gue masak, terus abis itu gue makan mukbang. Lu masak abis itu? Makan. Oh, lo oke. Makan. Ya. Iya. Anda yang masak, Anda yang makan ya. Iya, enak kan lu. Loh, actually gue sempat melakukan itu sih, tapi tidak works. Ya nggak works ya. Nah, nggak works sih gue. Makanya bisa dibilang saat ini gue lagi lelah ya di internet. Makanya gue udah berapa lama ini nggak masukin video ke YouTube. Oke. Nah, tapi kan gini, di era sekarang ini nih, Mai, ya kan, di saat lu malah lagi rest dulu lah, lagi istirahat dulu nih. Iya. Gue perhatiin magician berbondong-bondong masuk YouTube, apalagi semenjak pandemi ini terjadi. Ya kan? Mereka berbondong-bondong. Bagus dong, menurutku bagus. Bagus. Itu menurut lu bagus? Bagus, itu menurutku bagus. Kenapa? Itu sebenarnya tujuan kedua gue setelah gue melampiaskan passion gue ya. Anda punya tujuan gue. Apa tujuan Anda? Tujuan gue, coy. Tujuan gue ini. Ya, pertama kan tadi tujuan gue adalah melampiaskan passion gue kan, ke internet, orang bisa lihat gue gitu. Ya. Setelah berjalannya waktu, kenapa gue lebih masukin banyak tutorial dibandingkan main sulap? Ini tujuan kedua gue. Tujuan kedua gue itu adalah bikin magician baru coy untuk Indonesia. Oh, oke. Bikin magician baru untuk Indonesia. Ya, karena yang pernah gue ngomongin sama si Koromedal atau si Botax ya, seni kita ini seni yang unik ya. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa. Nggak kayak nyanyi musik gitu ya. Suara lu cempreng, lu tetap bisa nyanyi kan. Ya lu main apa? Ya, lu bisa nyanyi lah setidaknya musik.
semua orang bisa. Makanya banyak orang yang suka musik. Ya. Nah, sulap, lu suruh back home aja belum tentu bisa, coy. Ya, nggak Belajarnya semuanya. berapa lama? Belajarnya berapa lama, gitu kan. Nah, apalagi dengan yang namanya kode etik ya. Ya. Kode etik yang itu disimpan secara rahasia, gitu kan. Kalau misalnya mau suka sulap, kalau misalnya nggak bisa sulap, bagaimana caranya? Gitu. Ya kan? Apalagi di Indonesia penuh dengan yang namanya dukun, supranatural, uji nyali. Ya, Itu mistik-mistik. membuat sulap tuh ya biasa aja gitu loh. Beda dengan negara lain ya kan? Yang nggak ada begitu-begituannya. Nah, karena menurut gua dengan gua memasukkan tutorial ke dalam YouTube, orang melihat, orang akan mencoba belajar sulap. Mencoba belajar sulap, ya yang masih contoh misalnya gue orang awam, bener-bener awam nggak ngerti sulap, dia nonton video gue, ternyata gampang ya, ternyata gampang begini caranya, diikutin sama dia praktekin secara otomatis kan dia tumbuh bibit sulap baru kan. Ya, secara tidak langsung. Secara tidak langsung gitu loh. Nah, apalagi semenjak kejadian di Makassar udah nggak ada, sulap itu kan turun. Mulai drop. Nah, karena pemikiran gue adalah kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengangkat seni ini gitu loh. Lo mau nunggu orang lain sampai kapan? Oke. Tapi ini gitu loh. Ini gue punya pertanyaan nih. Karena gini, dengan tadi lu ngomong bahwa ada konten tutorial dan sebagainya seperti itu. Gue nggak ngomong benar dan salah nih. Ini kita nggak ngomong benar dan salah. Tapi gue ngelihat bahwa yang magician yang masuk ke YouTube, mostly sekarang bukan magician baru loh. Tapi magician yang lama loh. Oke. Justru bagus menurut gue. Oke, tahan di situ dulu. Itu bagus menurut lu, tapi yang mereka lakukan kontennya jadi sama lu. Mereka bikinnya juga tutorial. Kalau menurut gue, kalau buat gue sendiri ya. Ya. Kalau buat gue sendiri, gue sih nggak masalah. Mereka mau pakai tutorial, kayak mau bikin apa, kayak segala macem. Setidaknya dengan mereka magician yang udah senior lah kita bilang ya, udah bukan magician baru lah ya. Setidaknya mereka kan memberikan edukasi yang lebih bagus dibandingkan magician baru yang tiba-tiba muncul terus tutorial. Oke. Ya, setidaknya orang-orang teredukasi dengan trik yang diajarkan dia, dengan cara dia bermain yang udah lebih profesional lah kita bilangnya. Gitu. Tapi gue setujunya itu trik yang sudah dibongkar, dalam arti trik yang udah umum. Oke, ya. Kalau misalnya membongkar trik yang udah bukan umum, menurut gue itu salah. Menurut gue itu salah. Dan kayaknya beda juga ya antara tutorial sama bongkar trik. Kayaknya ini dua hal yang berbeda ya. Betul. Karena menurut gue, gimana ya, kalau tutorial itu kan kita mengedukasi kan. Ya, kita mengedukasi. Step by step-nya, psikologinya kita coba jelasin. Psikologi. Bongkar trik itu cuma contoh deh ya, contoh. Ini caranya begini. Apa ya contohnya? Iya, ini tuh caranya begini. Ya, udah. Nih, begini ya. Udah ya, gue lagi ya, udah gitu. Ya, benar. So, it's two different thing gitu ya kan? Itu dua benda yang berbeda, and ya, selama dalam batasan-batasan dan koridor-koridor tertentu, menurut lu nggak masalah jadinya ya? Kalau menurut gue sih nggak masalah, karena begini loh, kalaupun misalnya itu menjadi masalah, gitu ya, intinya bukan cuma gue yang bikin, bukan cuma yang bikin tutorial seperti itu. Ketika gue bikin tutorial itu, pasti udah melakukan riset, contoh, ini kira kalau dibongkar kemana? Kira orang luar yang di luar Indonesia udah ada yang bikin atau belum? Gitu loh. Nah, sekarang intinya, menurut gue sulap itu semakin berubahnya zaman, itu akan terbongkar sendirinya. Kayak contoh, dancing can. Sekarang itu udah bukan sulap lagi, coy. Itu udah jadi alat dance.
Dancer udah banyak yang pakai ya maksudnya ya. Udah berevolusi gitu loh. Ya kan? Delight. Delight sekarang udah dipakai lagi juga. Udah banyak yang pakai. Ya. Buat jadi gimmick-gimmick selain sulap. Ya. Gitu loh. Gampang lagi dapetnya, udah pada tahu semua belinya di mana. Iya, ada yang jual sama ceban malah. Dulu ya, mau beli 60.000, 70.000. Iya, exactly. Dulu. Ya kan? Nah, jadi menurut gua itu udah bukan sesuatu yang wow lagi gitu loh. Sekarang itu dia sudah susah untuk untuk di entertain dengan sulap. Ya kalau misalnya mainin sulap yang kita ajarin yang basic-basicnya ya, kayak apa sih jempol begini bisa pindah gitu kan. Ya ini nggak anak kecil juga tahu sekarang kan. Kalau anak kecil zaman dulu masih bisa dibedain. Iya. Kan? Nah, gitu. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dari situ lu melihat bahwa, oh ya, selama ini trik-trik yang memang kayaknya udah umum, orang udah banyak tahu juga, ya gue nggak apa-apa lah, gue edukasi lagi lebih, how to step-stepnya gitu lah ya. Ini pemikiran gue sih, cuma nggak tahu ya kalau misalnya magician lain bagaimana gitu. Tapi ya ketika misalnya ada disclaimer nih magician lain, ini nggak bener nih pemikirannya nih. Ya, gue berhenti, tapi lu berhenti juga dong yang lain yang di seluruh dunia ini, jangan cuma gua gitu loh. Karena akar mulanya itu bukan gua, udah orang-orang lain dari orang luar, dan semua orang juga pasti udah tahu itu rata-rata triknya begitu. Yang perlu kita lakukan apa? Bikin clickbait, thumbnail, udah kelar isinya begitu juga. Iya. Nggak jauh-jauh sih kontennya. Nggak jauh-jauh clickbait gitu. Iya. Paling karena menurut gua sulap itu ada berbagai macam cara ya. Kayak misalnya lu mau pindahin koin ini ke sini. Ya ada caranya dilempar, ada caranya ditaruh, ada caranya dioper dulu ke temen lu baru taruh. Nah, itu biasanya yang kita kasih itu adalah cara yang mudah gitu. Maksudnya cara tergampangnya lah, yang cara begonya lah kita bilang gitu. Ya. Bukan yang biasa kita pakai juga mungkin ya. Yang ini very basicnya gitu. Basic. Nah, mungkin juga kalau misalnya ada yang kasih tutorial, ya mungkin inti sulapnya sama kayak gitu, cuma beda cara. Menarik. Benar juga. Nah, gitu. Tadi kalau lo bilang kalau magician entah magician senior itu masuk ke YouTube, lo bilang kan bagus tadi kan? Bagus. Kenapa bagusnya? Ya bagusnya adalah orang-orang yang apa ya bilangnya? Tujuan gue kan adalah melahirkan magician baru. Ya kalau misalnya ketika dia nonton ngeliat magician kok gini sih mainnya nggak bener gitu loh. Lu jadi males kan belajar sulap kan? Ya secara nggak langsung. Justru mungkin itu yang terjadi sekarang gitu loh, ketika event organizer atau siapapun ngelihat sulapnya gini doang, terus jadi nggak tertarik lagi ya. Bisa jadi. Nah, misalnya magician yang senior dan master, dalam arti taktiknya udah bagus, ya. Presentasinya bagus, mereka belajarnya juga ada dengan sumber yang bagus gitu loh. Secara nggak langsung kan, ketika dia praktekin ke temennya, mainnya bagus dong. Ya, perform lu lebih prepare gitu. Ya itu adalah bibit-bibit kita bro. Yang jadi next magician, kantin kita. Ya. Nah, tapi gue punya pertanyaan lagi nih. I mean gini, kalau kita lihat secara via YouTube, mostly yang diajarkan oleh magician ke viewersnya mereka, itu kan mostly triknya doang. Dalam tanda kutip adalah how to do this effect. Lebih ke sana kan. Instead of edukasi secara etika, edukasi secara manajemennya, edukasi secara how to prepare be a performer-nya. Itu kan jarang tuh. Ada yang bikin konten itu kan. Kayaknya nggak kemakan juga sama orang gitu. Siapa yang mau nonton cuma ngebacot doang gitu ya kan. Nah, jadi menurut lu gimana? Apakah ini akan membuat, ini gue berandai-andai ya. Ini kita bodoh-bodohan berandai-andai. Apakah ini akan membuat akan ada gap atau akan membuat sebuah generasi magician di mana ini generasi baru ini generasi trickster doang jadinya? Kalau pandangan lu gimana? Ya susah juga sih ya. Sebenarnya begini, yang kurang dari
magician zaman sekarang itu adalah edukasi ini ya sih, apa sih namanya bilangnya? Ya lebih ke manajemennya, ke etik. Bukan. Etikanya. Etika gitu loh. Menurut gue gelar magician itu adalah gelar yang keren, coy. Much agree. Gue dipanggil magician coy, gitu kan? Kita kayak sekarang pakai jubah gitu, keren kan? Magician, ya. Lo baru bisa 1-2 aja udah bilang magician. Ya kan, susah kan? Banyak dijumpai gitu kan. Itu yang kadang bikin rusak kayak kita bilang ya. Tiba-tiba udah taruh harga 250.000 sekali panggilan. Wah, karena baru tahu 1-2 trik, ya kan? Iya, tapi susah juga sih kalau misalnya dia nggak begitu, bagaimana dia mau belajar gitu. Kan yang susah itu prakteknya, coy. Ya. Tapi jangan-jangan mereka ini adalah hasil dari yang tadi, ya nggak? Karena nggak diajarin. Gue cuma tahu belajar trik, and then I become a magician. Ya, bisa jadi. Nah, ini susahnya tuh begini. Makanya gue setiap kadang-kadang ya, kalau misalnya gue lagi bikin video, gue itu kasih tahu, lu tuh harus belajar di depan min. Lu harus keep secret walaupun udah nonton video ini, gue kasih tahu, lu keep secret, lu tetap ngomong begitu, karena nggak semua orang nonton video gue. Gitu. Gue kasih tahu cara handle yang baik bagaimana, seperti ini, seperti itu. Nah, kalau gue sih mencoba menyelipkan prakteknya seperti itu, etikanya gue masukin, karena gue tahu ketika gue membahas sebuah etika di dalam YouTube, etika sulap, itu nggak akan ada yang nonton. Iya benar. Nggak akan ada yang nonton. Ini itu apaan sih? Triknya mana triknya? Triknya mana triknya, Kak? Triknya gimana dong, Kak? Kak giveaway dong, Kak? Malah giveaway. Giveaway, ya kan? Nah, ini juga yang bikin masalah sama YouTube nih. Giveaway nih. Oke. Ini yang bikin lu malas sama YouTube. Nah, tapi nanti kita bahas nanti ya. Oke. Jadi menurut gue ini sekarang tugas-tugasnya mereka yang lagi naik sih, gitu loh. Tugas gue menurut gue sekarang sudah selesai. Entah gue akan lanjutkan atau enggak, ya kita masih nggak tahu ke depannya bagaimana. Sekarang giliran mereka yang lagi naik, gitu. Itu memberikan contoh yang baik kepada audiens mereka, subscriber mereka. Setidaknya sampilinlah etika pas kalian kayak misalnya lu kasih tahu bagaimana caranya, lu kasih tahu juga lu mesti bagaimana sebagai seorang magician gitu. Gitu. Karena yang menurut gue yang emang kurang di Indonesia ini adalah etikanya sih, apalagi anak-anak baru gitu loh. Baru lahir. Menurut gue ya. Generasi gitu. X sekarang generasinya gitu loh. Sebenarnya serba salah juga ya kalau kita ngomong ya. Kita mau melahirkan mission baru, tapi yang kompeten itu cuma dikit. Iya. Seleksi alam sih, balik lagi sih memang seleksi alam. Ya. Cuman kalau nggak begitu caranya nggak akan ada yang numbuh lagi, coy. Jadi mungkin lu menempatkan posisi lu sebenarnya cuman gua get pembukanya nih. Selanjutnya ya jalur hidup masing-masing kalian deh, kalian mau fokus apa enggak. Kalau mau fokus kalian akan cari lebih dalam, kalau enggak ya lu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oke. Gini. Apa yang membuat lu suka sama sulap? Apa yang buat gue suka sama sulap? Yang buat gue suka sama sulap? Pertama kali ya? Oke. Yang bikin gue suka sama sulap pertama kali itu karena keajaibannya sih. Begitu gue bisa melakukan gue suka ngeliat. Maksud gue gini, apa hal yang pertama kali lu lihat sampai lu suka sama sulap gitu loh? Apa yang lu rasakan gitu? Maksudnya, lu ngerasain apa sih bisa suka sama sulap? Gua ngeliat momen apa? Momennya adalah momen ketika dia bisa melakukan sesuatu yang gak make sense di otak gue gitu, sesuatu yang ajaib terjadi di atas panggung, and it's keren, itu keren banget gitu menurut gue. Intinya lo melihat orang lain kan? Ya, lihat orang lain bener. Ya betul ya, gitu makanya lahir sekarang. Iya. Iya, benar juga gitu, sih. Coy. Ya. Jadi sama kayak lu dulu ngelihat si ini ya, bapaknya Joya ya. Gitu loh. Nah, dengan muncul di internet seperti ini, orang melihat gua kan, dia bisa begitu, gua enggak.
gitu kan. Lu jadi jatuh cinta dengan sulap. Ya walaupun gak suka sama guanya ya bodo amat ya. Tapi setidaknya lu minta seni ini gitu loh. Gitu. Ya. Oke. Mai, kalau menurut lo sendiri, sebenarnya YouTube ini gue kemarin juga nanya nih sama salah satu YouTuber Magic juga yang muncul di Si Dukun. Si Dukun. Gue tanya kan, pandangan lu gimana nih? Menurut lu masih ada peluang? Apakah ini pertanyaan gue gini, apakah ini adalah saat yang paling buruk untuk masuk ke YouTube? Atau sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya kan? Maksudnya masih ada potensi lah di YouTube gini. Atau jangan-jangan ini adalah momen paling tepat banget lu harus masuk YouTube, man? Menurut lu sendiri gimana? Gimana ya? Sebenarnya kalau misal dibilang peluang, pasti ada peluang di YouTube. Itu balik lagi ke diri lu sendiri, memulainya gimana, gitu loh. Kalau dibilang, udah pasti nggak bisa, belum tentu. Hoki orang tuh beda-beda menurut gua. Kalau misal lu masukin sesuatu yang bagus, yang orang lain suka, ya nggak memungkinkan lu bisa menjadi banyak subscribernya atau viewernya gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya, jadi mending masuk sekarang apa nanti? Apa nggak usah? Ya masuk aja coba. Kalau misalnya lu suka, makanya tadi gue bilang, lu jangan mikirin AdSense. Kalau lu suka bikin video, kalau lu suka memamerkan sulap lu di video, masukin aja ke YouTube gitu loh. Mulai aja dengan konsisten. Pastikan Anda suka, ya kan? Ya. Jangan kejar AdSense dulu. Iya, kejar AdSense dulu. Gitu. Karena pemikirannya yang mesti diubah adalah YouTube itu tempat gue menyalurkan hobi gue, bikin video. Ya, lu jangan mikir AdSense-nya banyak lah. AdSense itu cuma bonus kok. Kalau misalnya lu bagus, lu banyak viewer, banyak subscriber, ada fanbase, ya otomatis itu kan akan masuk sendiri rezeki lu. Rezeki orang beda-beda, coy. Ya, benar. Gitu. Oke. Nah, tadi lu juga sempat bilang bahwa ini yang membuat giveaway adalah yang salah satu yang membuat lu jadi males sama YouTube. Kenapa lu terjebak dengan sistem atau gimana? Gini, jujur aja gue lagi nggak mood ya, bilangnya nggak mood sih, bukan males ya, nggak mood untuk bikin video, lagi nggak ada semangat gitu lah. Karena ini pernah gue ngomong di grup juga kan kemarin kan, gue lagi males bikin video YouTube ya kan. Nah, pertama itu adalah YouTube sekarang ini udah banyak artis, coy. Satu. Oh iya, sekarang semenjak pandemi tiba-tiba artis mau berbondong-bondong masuk. Artis udah punya fanbase. Udah punya fanbase ya. Ya, pasti. Modalnya udah kenceng. Capitalnya ada mereka. Modalnya udah kenceng. Ya, ketika misalnya gue artis, gue udah punya fanbase, modal gue kenceng, gue tinggal masuk ke YouTube, gue bikinnya, gue kasih lo giveaway iPhone 10 biji, subscribe gue, share ke teman-teman, siapa yang nggak mau subscribe? Ya, exactly. Semua akan melakukan itu pasti. Dan itu rata-rata sekarang perhatiin semua giveaway. Bahkan di komen juga, bang, giveaway dong. Aduh. Kapan giveaway? Ya, jadi menurut gue penonton itu udah bukan penonton yang kayak zaman 2015-2016 zaman dulu gitu loh, yang mau nonton lu karena suka sama lu, tapi mau nonton lu karena giveaway lu gitu. Iya. Gue mau nonton tuh karena ada kesempatan dapat giveaway, bukan kontennya, peduli setan kontennya. Betul. Nah, terus sekarang yang kedua, algoritma YouTube menurut gue susah ditebak ya sekarang ya. Susah ditebak. Iya, ini kan kita pernah ngomong juga ya di grup ya. Iya. Setiap hari lo upload semakin banyak yang nonton. Tapi dengan cara lo mesti watch time-nya mesti banyak juga. Gitu loh. Oke, ya watch time-nya ya. Watch time atau retention? Gitu. Watch time menurut gue sih. Watch time-nya, oke. 10 menit nih. Kalau lo nontonnya cuma 1 menit, itu kan kecil watch time-nya. Tapi kalau misalnya lo nonton dari awal sampai 1 menit deh, itu kan watch time-nya kenceng. Oh, ya. Ya, watch time-nya naik, retention-nya juga jadi tinggi dong otomatis. Kan dia nungguin, dia nonton sampai habis kan. Oke. Itunya harus kencang sekarang tuh. Algoritmanya semua berubah. Betul. Jadi, YouTube itu yang dengar sih ya, watch time lu makin tinggi, makin banyak, lu akan semakin
masukin ke home. Oh, gitu. dipromot sama Di home, dia. dipromot. Cuman ini gue juga nggak tahu sih, karena algoritma setiap website tuh pasti berbeda-beda. Google pasti akan ngeriset algoritmanya, diperbarui lagi. Tapi untuk sekarang ini yang menurut gue work sih itu. Watch gitu. time ya. Ya, kalau zaman dulu kan yang penting judul, deskripsi sama tag mesti sesuai. Gitu. Oh iya. Sekarang udah nggak ngaruh itu. Sekarang udah nggak ngaruh kayak menurut gue sih. Mau pakai tag apaan juga nggak ngaruh. Oke. Wow, oke. Ini Gitu. insight baru ya. Kalau nggak percaya, lo coba lihat YouTuber lain yang viewernya banyak. Lo buka aja deh di website cara ngeliat tag-nya dia gimana sih. Iya. Tag-nya, hashtag-nya. Iya. Cuma 1-2 biji atau 3 biji. Kalau dulu kan kita sampai full gitu kan tag-nya. Sekarang cuma 2-3 biji. Oh ya? Bener. Oh ya? Nama dia ngapain, udah. Oh ya? Biasanya gitu. Rata-rata begitu sekarang. Baru tahu gue. Oke, gue masih melakukan Bingung, itu loh. Gue masih ngisi full gitu ya kan. Ketikin. Itu bagus, gak apa-apa. Gak apa-apa, masukin aja. Old school. Ya, old school. Gitu. Oke, I see. So, jadi ini memang beda ya. Mau main di YouTube itu balik lagi kayak yang lo ngomong ya, fokusnya kalau bisa malah jangan ke AdSense-nya dulu ya targetnya ya. Tapi memang se-passion apa lu menampilkan apa yang pengen lu tampilin dan lewat video. Itu dulu ya. Betul. Ya gini aja dah. Kamera lu jelek. Editan lu jelek. Tapi kontennya bagus. Pasti nonton kok. Oh, oke. Pasti dia nonton kok. Jadi lu nggak usah berpikir mau YouTube harus punya laptop yang mahal, kamera mahal. Enggak, gue dulu pertama kali pakai HP kok. Modal handphone doang ya, bisa ya sebenarnya. Ya, I see. Jadi kalau lu boleh kasih pesan buat orang-orang yang mungkin nggak tahu nih, entah orang biasa ataupun magician yang lagi nonton ini dan mereka mau mulai YouTube, apa pesan yang bisa lu kasih ke mereka gitu, Bu? Ini yang penting yang kalau bisa lu pegang deh. Yang penting coba dulu aja, jangan kebanyakan apa ya. Tapi gue lebih kayak ini, jangan banyak alasan, coba aja dulu masuk. Jangan banyak alasan. Coba aja masuk. Okay. Iya. Karena yang sering gue ketemuin adalah, tapi gue belum punya kamera, tapi gue belum punya lighting, gue belum punya laptop. Coba dulu aja, bikin seadanya dulu. Gak usah keluarin modal, daripada lu udah keluarin modal banyak, terus gak kepake, sayang, udah. Dulu aja dengan apa adanya, gitu loh. Iya. Start dari apa yang lu punya dulu, ntar kalau udah jalan baru pelan-pelan upgrade lah ya. Iya, upgrade. Mayo klasik luar biasa. Mai, lu di YouTube udah jalan kemarin ini ya kan. Lu juga magician, lu show sana sini. Ini sekarang lu lagi berbisnis Mayo klasik atau ayam klasik ini. Ini ayam klasik. Ayam klasik kan? Ini franchise makanan lu. Bukan franchise sih, gue punya sebenarnya sih. Oh ya, belum jadi. Mungkin jadi franchise nanti. Mungkin nanti ya. Amin. Ini kenapa? Kelas itu kan. Yoi, benar. Ini kenapa kok tiba-tiba lu jadi lari ke bisnis kuliner kayak gini? Gue kan dulu gimana ya bilangnya? Gue kan dulu kan tour leader kan. Ya. Tour and travel lah, pariwisata. Pariwisata. Gue di pariwisata ini kurang lebih udah 5 tahunan lah. Nah, ini yang lebih lucu. Kenapa nggak bukanya tour and travel, malah bukanya bisnis kuliner, kan? Lucu kan, aneh kan? Lucu. Terus secara nggak langsung juga gue masuk tour and travel ini kecelakaan, coy. Waduh, kecelakaan lagi nih. Kecelakaan gue masuk ya, makanya gue jenuh gitu loh. Oke. Waktu gue dari SMP mau SMA, nyokap gue mau masukin ke SMA gitu, mau masukin SMA dengan budget sekian gitu. Yeah. Nyokap gue bilang, nih budget gue cuma dari segini, cuma bisa masukin ke sekolah ini, gitu. Oke. Terus gue mati-matian gue nggak mau, gue maunya SMK langsung kerja. Oh, SMK maunya, oke. Udah kenal duit, coy. Udah kenal duit. Ya. Sudah tahu duit Anda. Iya, gue bilang gue nggak mau kuliah, gue mau langsung kerja. Oke. Tiba-tiba gue sampai mikir kan gimana caranya gue nggak masuk SMA gitu kan.
Kalau STM, mak gue nggak mau masukin, Oh takut iya. tawuran gue. Teknik, gila lu. Teknik. Nah, tiba-tiba ada yang bagian browser kan, gue lihat SMK di depan nih, pariwisata. Gitu Oh. kan. Oh, gue nggak tahu pariwisata apaan, coy. Gue ya. naik Yang penting pesawat, SMK jalan-jalan gitu ya. Iya, penting kerja. Nah, pulang-pulang gue kasih lihat, nih, mending masukin ke sini nih. Uang pangkalnya kayak sesan nih. Oh. Gue nggak tahu apaan itu, gue udah main Yeah. masukin sini aja, masukin sini aja. Besoknya meluncur ke sekolahan. Ya udah besok kita lihat-lihat dulu ya, katanya kamu. Ya, lihat-lihat dulu ya. Pas gue lihat masuk sekolah, kok kayak kandang ayam. Oke. Gue baru bilang nggak mau loh. Gue lagi, jadi nyokap gue ke kantor guru. Gue lihat-lihat dulu kan sekolahnya kan. Gue lihat-lihat dulu, oh gini ya sekolahnya. Sekolah kecil. Ternyata tuh sekolah Michael Wong zaman dulu. Astaga, Michael Wong juga tuh sekolahnya di situ. Bingung kan? Nah, terus pas gue balik lagi ke ruang guru, tiba-tiba nyokap gue udah ngasih duit, udah kwitansi, uang pangkal. Udah masuk dong berarti Anda. Udah masuk gue ke dalam sana. Gue terjebak di sana, gitu kan? Terus udah di mobil gue bilang, nih, kenapa dibayar tadi? Bukan udah mau masuk sana? Enggak kan bilangnya lihat dulu, gue bilang. Masuklah gue ke sana, terjerumus gue ke sana. Iya. Akhirnya lo SMK gitu. Di situ, di pariwisata itu. Iya. Nah, terus ya karena gue udah 5 tahun di pariwisata, gue ngerasa jenuh. Dan gue ngerasa ketika gue menjadi tour leader, ini nggak akan lama lagi. Karena sekarang udah ada banyak teknologi gitu loh. Teknologi. Lo sekarang kalau keluar negeri, ngeliatnya apa? Google Maps. Lo nggak bisa bahasa asing, bisa Google Translate. Yang penting nah, anak muda zaman sekarang mana pakai tour. Jarang sih. Iya, bisa pergi sendiri juga udah bisa ya. Iya, pergi sendiri juga kan? Bisa. Iya, benar. Pergi sendiri bisa sekarang. Nah, yang ikut tour paling ya orang tua yang nggak mau repot gitu kan ya, sampai paling berapa tahun lagi sih masanya gitu kan ya, bukan jahat ya. Terus gitu corona kan, lagi sekarang kan, berhenti semua kelar. Iya, gua keluarnya sebelum corona loh, pas banget loh. Anda terselamatkan ya Anda ya. Iya, ini berkat mentalis yang diajarkan dokter Mutan kayaknya. Oh, iya. Anda bisa memprediksi masa depan. Prediksi gitu ya kan. Nah, intinya gue udah mau berhenti itu di bulan Desember. Cuman gue pikir, ikut bawa tur sekali lagi lah. Nyimpan duit dulu kan, kalau misalnya gue kenapa-napa gue ada tabungan gitu. Oh iya. Gue mau berhenti di Januari, nggak dikasih. Dikasihnya Februari. Oke. Gitu. Mungkin karena Desember, Januari masih lumayan padat kali ya? Masih ada flight gitu? Karena waktu gue kasih surat desainnya itu di tengah Januari, dia nggak mau pusing ngitung gajinya. Ya. Terus selesai dulu deh. Iya, lu selesai dulu sebulan lagi deh. Ya udah, oke. Yang penting gue cabut gitu kan. Intinya sebelum gue cabut, gue udah ngeriset dulu sih apa yang mesti gue jual, apa yang mesti gue marketingin segala macam. Ya. Waktu kemarin ada tempat sebelum corona ada tempat, cuma sekarang ini gue bukanya di rumah, jadi basicnya online, online. Oke. Gue kadang anjir di rumah gini banget sih gitu usaha gue, tapi setelah dijalanin tuh not bad juga ya gitu, maksudnya ada progres. Oh iya. Lu nggak perlu bayar uang sewa gitu. Apalagi sekarang online gitu kan. Udah gampang ya lewat online. Iya, lu pesen makanan dari mana? Gojek GrabFood. Iya, Gojek GrabFood, benar, exactly, benar. Iya. Itu warteg di situ 10 meter itu males jalan, lu pakai Gojek paling. Iya, benar. Iya, paling tambah 3.000, 4.000. Iya. Akhirnya mau. Iya, akhirnya gue buatnya, sekarang home base. Dan nanti mungkin kalau misalnya udah terkumpul, ya kasih naik, pelan-pelan kita sewa tempat, cari tempat gitu. Karena kalau lu pembisnis, lu pasti mau usaha lu besar dong. Amin, pasti. Kalau bisa satu Indonesia gitu. Oh iya, benar. Gue juga, ya impian gue juga sekarang gitu.
Oh, ini. Jadi franchise Mayo Classic tersebar di seluruh Indonesia ya. Amin. Amin, amin, amin. Gue penasaran banget. Gue pengen lihat perkembangannya terus sih maksudnya. Gue support lu banget lah ayo, untuk usaha lu ini. Biar makin mantap. Siap. Oke, mantap. Oke, Mai, kita udah ngobrol cukup panjang. Terakhir, pertanyaan gue terakhir. Pesan lu buat magician Indonesia saat ini apa? Pesan gue untuk magician Indonesia saat ini, yang pertama, walaupun magic turun, jangan menyerah lah ya. Ya tetap latihan, semangat. Ya cobalah menghasilkan sesuatu yang baru. Bikin sesuatu yang baru lah. Bikin sesuatu yang baru ya. Oke, tetap semangat, latihan, jangan berhenti, dan cobalah bikin sesuatu yang baru. Oke. Yes. Thank you so much Mayo Classic. Luar biasa udah ngobrol-ngobrol, udah mau join di Gibah Magic, ya kan? Thank you banget lo atas waktunya. Nanti kita coba atur waktu lagi, kita akan coba bahas yang lain yang lebih detail gitu ya. Boleh kumpulin YouTuber magician semua sini kumpulin gitu ya, terus kita bahas, kita ngobrol. Iya, kita gibah sama-sama gitu ya. Kita gibah sama-sama. Oke, siap Mayo. Kalau gitu thank you so much ya. Thank you so much. Thank you. Yo guys, dan itu tadi dia Mayo Classic. Kalian udah dengar sendiri dari dia bagaimana pathway-nya dia menjadi magician, jadi YouTuber, dan bahkan jadi pengusaha sebuah kuliner yaitu ayam klasik. Luar biasa banget. Hopefully kalian bisa pelajarin apapun yang positif dari Mayo Classic. Tentunya untuk membuat kalian menjadi orang atau magician yang lebih baik di kemudian hari. Dan tak dirasa kita akhirnya harus mengakhiri acara ini. Ya. Tapi jangan lupa teman-teman, ingat selalu like dan juga subscribe dan juga komen. Jangan lupa ya. Karena gue pengen tahu kira-kira magician mana lagi yang mau diundang sama kalian di Gibah Magic. Dan pengumumannya masih sama kayak kemarin. Gibah Magic sebentar lagi akan selesai. Akan digantikan dengan season kedua yang lebih menarik lagi. Karena bahasannya akan lebih menarik lagi nanti pastinya. Penasaran? Stay tune terus pokoknya di Darius Drew punya YouTube channel ya. Pokoknya jangan lupa. Dan nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. And now, saya Darius Drew, the Game Master. It's time for me to say game over.